Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Selamalah diri kita, selamalah bangsa kita, selamalah segala-galanya. Nah, sebelum kita memulai talkshow pada hari ini ataupun pemberian materi terkait kemahasiswaan dan organisasi pada siang hari ini, alangkah baiknya saya perkenalkan salam baru bagi teman-teman. Salam untuk pemersatu mahasiswa yang ada seluruh Indonesia. Hidup mahasiswa. Nah, sebelumnya perkenalkan saya di sini Rindu Wahyunur Solikin selaku Presiden Mahasiswa Universitas Islam Blitar dan juga sebagai host ataupun pemandu teman-teman terkait materi kemahasiswaan dan keorganisasian. Nah, di sebelah saya ada Bapak Minto Santoso selaku Kabag Kemahasiswaan dan juga salah satu dosen ada di Universitas Islam Blitar khususnya Fakultas FKIP Pak. Nah, betul. Beliau juga sangat pengalaman di organisasi, bahkan dulu di tahun 2008 sampai 2010 beliau sebagai Presiden Mahasiswa Universitas Islam Blitar. Nah, untuk itu teman-teman tentunya masih bingung lah terkait kemahasiswaan itu seperti apa, karena teman-teman dilatar belakangi dari siswa menuju kemahasiswaan. Nah, sebenarnya apa sih pembeda dari siswa ke mahasiswa? Kok ada kata maha? Padahal kalau kita lihat mahasiswa itu lebih enak. Ke kampus nggak perlu pakai seragam, nggak ada ini, nggak ada itu, bahkan lebih ribet dari siswa. Tapi kenapa kata mahasiswa ini malah ada di mahasiswa? Nah, untuk itu, untuk menyediakan waktu, langsung saja Bapak Minto untuk menyampaikan terkait hal tersebut, Pak. Monggo, Pak. Pripun niku. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, la haula wala quwata illa billah, amma ba'da. Hidup mahasiswa. Terima kasih, selamat datang kawan-kawan mahasiswa baru di Universitas Islam Blitar. Dan juga terima kasih Mas Rino sudah memberikan waktu untuk bisa berbagi bersama-sama berkaitan dengan organisasi dan kemahasiswaan. Jadi kalau di saat ini saya sebagai Kepala Bagian Kemahasiswaan yang memiliki tugas bersama-sama mengawal mahasiswa agar mahasiswa di Universitas Islam Blitar senantiasa bisa berkembang, senantiasa menemukan bakat, menemukan minatnya, dan juga menemukan potensi-potensi diri. Oleh karena itu, hal pertama yang harus kita lakukan adalah kita harus mengubah mindset kita, harus mengubah cara pandang kita dari kata siswa dan menjadi mahasiswa. Nah, yang harus kita lakukan oleh kawan-kawan mahasiswa baru, yakni teman-teman yang baru gabung di Universitas Islam Blitar adalah mengubah mindset, mengubah pola pikir dan pola pandang dari siswa menjadi mahasiswa. Kata maha ini adalah satu kata yang derajatnya ini kalau saya sebut biasanya Mas Dino ini menyamai punyanya Tuhan Yang Maha Esa. Nah, karena apa? Maha ini tidak ada gelar lain kecuali pada tatanan yang paling tinggi. Maha Esa wis paling dhuwur, Maha Kuasa paling dhuwur, Maha Hebat segalanya. Ini yang ada hanya ada di Indonesia. Mahasiswa. Kalau kita belajar di Arab itu namanya tetap tilmid. Kalau kita belajar di Inggris atau belajar di luar negeri namanya tetap student. Gak enak kan high student. Dan di kita ini ada kata mahasiswa. Oleh karenanya ada satu sandangan yang melekat di dalam diri kita, yakni kita harus bertanggung jawab. Kalau dulu hanya belajar saja, tapi sekarang harus mengabdi kepada masyarakat, juga harus melakukan penelitian. Jadi ada 3 tridharma, ya, ada kewajiban yang harus dilakukan kita di perguruan tinggi, yakni pendidikan, belajar seperti waktu kita di SMA atau di SMP atau dan adik-adik kita, penelitian dan juga pengabdian kepada masyarakat. Nah, oleh karena itu pentingnya kenapa kita harus bergabung di dalam satu organisasi di dalam mahasiswa ini untuk mengantarkan, karena penelitian dan pengabdian kepada masyarakat ini tidak bisa berjalan dengan baik jika tidak bisa terorganisir dengan baik pula. Oleh karena teman-teman mahasiswa baru khususnya, mari kita lihat, kita cermati, kita belajar bersama-sama kepada senior-senior kita yang ada di BEM, yang ada di DPM atau Himaprodi atau di UKM, bagaimana kita bisa mengelola massa, bisa mengelola manage organisasi, bisa mengelola kehidupan kita sebagai pribadi, tetapi juga bisa mengelola bagaimana kita bermanfaat untuk orang lain gitu. Nah, tambahan sedikit Pak, kan tadi membahas terkait beban ataupun nama mahasiswa itu memang berat. Kalau disetarakan misalnya Tuhan Maha Esa atau Maha lain sebagainya. Nah, terkait hal tersebut
Bapak sebagai kabak kemahasiswaan dan dulu juga berpengalaman sebagai mahasiswa, sebagai aktivis, bahkan kita di sini tidak berbicara secara akademik Pak, tapi secara aktivis keorganisasian. Nah, peran dan tugas kemahasiswaan ataupun mahasiswa dengan background aktivis itu menurut Bapak bagaimana Pak untuk mengawali kawan-kawan kita masa baru ini Pak? Baik, satu pesan yang ingin kami sampaikan kepada kawan-kawan mahasiswa baru, dan sebenarnya ini juga tetap harus relevan kepada kawan-kawan mahasiswa yang semester-semester akhir ya, siapapun itu. Kami sering berpesan jadi mahasiswa itu harus ABCD. Harus ABC. A itu adalah aktivis. Kenapa? Kita sebagai agen perubahan, kita sebagai iron stock, apa ya, stok besi atau stok kekuatan yang luar biasa. Kalau kita tidak memiliki semangat untuk memberikan yang terbaik untuk kepada masyarakat, ya, tidak menjadi aktivis, ini akan sangat rugi. Perjalanan bangsa kita tidak lepas dari peran para pemuda yang konon kalau kita lihat ya, para mahasiswa, baik itu mahasiswa semester awal, tengah ataupun akhir, mereka rata-rata itu berada pada usia produktif. Mereka adalah agen-agen terbaik untuk melakukan perjalanan dan menggulingkan roda-roda kehidupan berbangsa dan bernegara. Perjalanan sejarah bangsa Indonesia itu tidak lepas dari peran mereka. Nah, bagaimana caranya? Ya mereka harus jadi aktivis. Tetapi lagi-lagi kami menekankan aktivis itu tidak harus tergabung dalam organisasi ekstra. Itu tidak. Intinya adalah bagaimana kita bisa bergerak, kita bisa memberi secara nyata kepada masyarakat. Lewatnya mana? Kalau di dalam kampus tentu ini ada wadahnya, ada BEM, ya kan? Ada DPM, ada himpunan mahasiswa program studi, ada UKM. Kalau kita bisa memberi yang terbaik bersama dengan organisasi ini, kita disebut sebagai aktivis. Itu A. Kemudian B, berprestasi. Selain kita bermanfaat untuk masyarakat, kita harus juga memberikan yang terbaik kepada kampus ini dengan cara apa? Kita punya bakat apa? Misalnya, saya punya bakat penelitian misalnya. Nah, ini ada program namanya program kreativitas mahasiswa. Di sanalah saya bisa berprestasi lebih lanjut. Atau ternyata saya ini punya kemampuan sepak bola atau futsal. Nah, di wadah itulah, misalnya UKM itu, saya bisa menyalurkan bakat dan minat saya sehingga saya bisa berprestasi. Berprestasi untuk kampus, tentu juga berprestasi untuk diri saya sendiri sebagai pribadi, gitu kan. Nah, ataupun bakat minat yang dimiliki oleh kawan-kawan mahasiswa yang lainnya, gitu. B, berprestasi. C, cum laude. Kalau di sini cum laude itu 3,61 ya, di atas 3,61. Nah, artinya apa? Dari awal kawan-kawan masuk di Universitas Islam Balitar sudah juga mulai berpikir bahwa nanti saya harus lulus dengan cum laude. Jadi secara akademis kita juga tidak ketinggalan. Yang terkadang kita mendengar nih di dilemanya ada sebutan nih, aktivis itu lulusnya carry, molor. Terus IPK-nya rendah, gitu ya loh. Ini jangan sampai terjadi. Kita harus jadi mahasiswa produktif. Jadi aktivis, berprestasi juga cum laude. Saya tidak untuk menyombongkan diri saya sih tidak. Alhamdulillah saya termasuk waktu lulusan itu dipanggil juga menjadi bagian dari mahasiswa terbaik sefakultas. Dan alhamdulillah saya lulus itu biasanya kalau S1 itu 4 tahun, kami 3,5 tahun sudah bisa selesai. Nah, dan tadi sudah disebut oleh Mas Rino, saya tergabung di BEM pada periode 2008-2010. Nah, apa yang menjadi harapan saya ini tidaklah terlalu terlalu kabur, karena saya mencoba untuk membuktikan ya bahwa apa yang saya pesankan kepada adik-adik, kepada mahasiswa ini pernah saya lakukan. Harapan kami ini bisa tumbuh banyak generasi yang memiliki prestasi, peduli kepada masyarakat, juga memiliki nilai akademis yang tinggi. Begitu Mas. Nah, memang benar Pak, kadang kita kan sebagai mahasiswa mungkin juga sering mendengar istilah-istilah. Tadi bahkan Bapak ketika seseorang aktif di organisasi bahkan lupa sama poin B sama C-nya, berprestasi dan juga cum laude. Kadang seseorang ketika sudah berorganisasi mereka hanya all out di organisasinya, padahal ada poin penting lain, pertama prestasi dan juga cum laude. Selain itu tadi kita kan sebagai mahasiswa mungkin sangat dekat dengan kaitannya dengan organisasi.
Bahkan siswa dulu sama mahasiswa itu kedekatannya sama organisasi saya lihat lebih dekat mahasiswa. Mahasiswa identik dengan organisasi. Nah, menurut Bapak organisasi sendiri itu seperti apa sih Pak organisasi itu? Ya, organ itu adalah sesuatu yang menjadikan sesuatu yang lain itu lebih hidup. Itu adalah organ. Kemudian isasi itu adalah proses. Berarti organisasi adalah proses bagaimana kita bisa menghidupkan sesuatu itu bisa lebih hidup organisasi. Nah, kalau di dalam bahasa Islamnya adalah jamaah, berkumpul. Pesan dari Nabi itu apabila kalian bepergian 2 orang, maka tunjuklah 1 imam gitu. Sehingga di sini menjadi penting bagi kita untuk bisa berkumpul, bisa berjamaah, bisa berorganisasi untuk apa? Untuk mengelola dan mencapai tujuan bersama. Tujuan bersama. Tentu kawan-kawan mahasiswa datang di Universitas Hambalitar ini bukan tanpa maksud, bukan tanpa tujuan. Ya, bahkan kalaupun tujuannya hanya belajar saja, misalnya hanya belajar saja, maka perlu dibentuk satu organisasi, mungkin himpunan atau komunitas pecinta studi apa, komunitas pengkaji apa. Karena apa? Di sana nanti mateng. Kita bisa bertukar pikiran, kita bisa bertukar ide, kita bisa bertukar pandangan. Bahkan kita juga akan menemukan sisi-sisi lain yang tidak kita temukan dalam diri kita atau tidak kita temukan di luar. Di organisasi inilah kita membangun diri dan mendewasakan diri kita lebih besar. Karena kalau kita mengorganisir sendiri, tujuan kita sendiri, hasilnya pasti itu kurang maksimal. Tetapi kalau kita lakukan bersama-sama, insya Allah hasilnya akan lebih maksimal dan bisa dinikmati oleh banyak orang. Yang saya sebutkan di penjawab tadi ada 3 unsur penting, Pak. Pertama mungkin ada masanya, kedua ada tujuan, yang ketiga ada kerjasama, Pak. Nah, ini adalah 3 unsur penting yang harus ada di organisasi. Entah tujuan apapun, kalau mereka berkumpul kerjasama pasti maksimal, Pak. Nah, kita di sini juga tidak berbicara organisasi eksternal, mungkin ada banyak Pak organisasi eksternal. Nah, kita lebih menyampaikan organisasi internal seperti BEM, UKM, DPM, dan Hima Prodi. Nah, mungkin teman-teman mahasiswa baru masih bingung, soalnya BEM itu apa sih Pak? Nah, UKM itu apa, Hima Prodi itu apa, dan DPM itu apa? Nah, mungkin Bapak bisa menjelaskan sebagai hal itu. Baik, ini kami sampaikan kepada kawan-kawan mahasiswa baru, nggih. Jadi harapan kami dulu waktu di organisasi, baik di BEM atau di DPM itu harapannya Universitas Islam Balitar ini menjadi bagian kecil atau miniaturnya Indonesia, sehingga dengan belajar di Unisba kita mampu mengenal Indonesia lebih mendalam, terutama dari sisi organisasi. Kalau organisasi kenegaraan berarti kan ada presiden, ada eksekutif, ada legislatif dan yudikatif gitu ya. Nah, dan juga ada organisasi-organisasi massa gitu atau organisasi masyarakat. Nah, untuk mengenal ke sana maka ada namanya BEM. Kalau di kita namanya BEM. Di perguruan tinggi lain mungkin ada namanya Senat, ada yang namanya DEMA, Dewan Mahasiswa gitu ya. Nah, kalau di Universitas Islam Balitar itu namanya BEM, Badan Eksekutif Mahasiswa. Ini sebagai eksekutifnya atau presidennya. Kalau di negara kita ya sebagai mewakili presiden. Kalau sekarang ya mewakili Pak Jokowi dengan kabinetnya gitu. Nah, kemudian ada DPM, Dewan Perwakilan Mahasiswa. Ini seperti DPR-nya. Ya, seperti DPR-nya, sehingga teman-teman dari fakultas dan juga program studi bisa mengirimkan wakil-wakilnya untuk duduk di dalam satu lembaga ini ya, di DPM ini untuk menyampaikan aspirasinya. Masalah fakultas kita ini ingin seperti apa. Nah, ini digodok, dibahas di dalam bisa dicurahkan aspirasinya itu di DPM gitu. Nah, ini yang tatarannya universitas ya, tatarannya universitas, ada BEM dan DPM gitu. Lah, lalu ada Hima Prodi, itu himpunan mahasiswa program studi. Jadi kalau kawan-kawan ada yang ambil manajemen, ada yang administrasi bisnis, publik, PPKN, biologi, pendidikan biologi, kemudian TI, di sanalah ya kawan-kawan bisa berkumpul berjamaah berorganisasi dalam satu wadah di satu program studi. Jadi angkatan 1, angkatan 2 dan angkatan 3 dan 4. Untuk membahas apa? Ya banyak programnya. Kan ada nih ternyata kawan-kawan program studi Hima Prodi itu ya. Itu tidak hanya
menggarap apa yang jadi fokus kajian studinya atau disiplin ilmunya. Enggak, ternyata mereka juga melakukan hal lain yang di luar kajian ilmu keilmuannya, tetapi yang mereka lihat adalah manfaatnya gitu. Nah, ada nih Himaprodi yang bagi-bagi sembako, Himaprodi yang melakukan kegiatan menyalurkan air bersih gitu ya. Terus kerjasama dengan lintas organisasi bersihkan sungai kan. Nah, ini juga bisa dilakukan atas nama Himaprodi, Himpunan Mahasiswa Program Studi. Karena apa? Memang sih keterbatasan jumlah atau personil di BEM dan DPM. Tidak semua mahasiswa Unisba yang jumlahnya lebih dari 4.000 ini terwadai dalam satu organisasi, dua organisasi BEM dan DPM. Makanya dalam belajar mengenal masyarakat kita bisa masuk dalam himpunan program studi, himpunan mahasiswa program studi. Lalu ada juga ini yang UKM, unit kegiatan mahasiswa, lebih mewadahi kepada bakat minat ya atau kreativitasnya teman-teman mahasiswa. Misalnya ini sesama pecinta bola atau futsal. Ini ada UKM futsal ya kan gitu ya. Kemudian ada yang senengannya jalan-jalan neng alas, neng Mapala. Nah, itu masuk di Mapala. Atau senengannya dodolan kambil. Nah, masuk di Pramuka. Nah, itu. Misalnya semacam itu, Mas. Nah, jadi UKM unit kegiatan mahasiswa. Pun kita juga tidak menutup kemungkinan. Kita kan sekarang ini ada 18 UKM ya. 18 lah, 18 yang nanti teman-teman mahasiswa atau kemarin ya teman-teman mahasiswa sudah lihat profil. Ya sudah dilihat profilnya, teman-teman bisa pilih. Tidak menutup kemungkinan kalau nanti ada komunitas baru, UKM baru yang dimunculkan oleh teman-teman mahasiswa baru ini. Tidak menutup kemungkinan kita akan tetap mewadahi. Nah, nanti akan kita sesuaikan dengan peraturan organisasi kemahasiswaan yang ada di Unisba. Nanti bisa dikawal juga oleh teman-teman dari BEM. Ya, jadi memang benar kan kawan, di kampus kita Universitas Blitar itu ada 2 organisasi tingkat universitas. Pertama yaitu Dewan Perwakilan Mahasiswa, yang kedua adalah Badan Eksekutif Mahasiswa. Selain itu juga ada 18 UKM ya, sama 18 UKM ini juga menampung minat bakat seluruh mahasiswa. Selain itu juga ada 18 Himaprodi sesuai dengan prodinya masing-masing. Nah, selain itu kita mungkin berbicara sedikit sejarah Pak. Nah, mungkin kan kita sekarang di era 4.0 Pak, bahkan ataupun di era milenial kata orang lain menyebutnya. Nah, mungkin Bapak kan juga dulu 2008-2010. Mungkin pembeda antara tahunnya Bapak dengan sekarang itu seperti apa Pak? Apakah mahasiswa semakin aktif dan kritis atau malah mengalami penurunan Pak? Nah, mungkin seperti apa Pak? Kalau kita berbicara kemajuan, cara berpikir dan cara bertindak itu memang ada perbedaan. Kalau dulu kita pertemuan BEM nasional atau BEM Nusantara ya kita harus bertemu lah dengan kawan-kawan secara langsung. Tapi hari ini kita sudah bisa tergabung di dalam grup WA. Misalkan ya ada grup WA BEM se-Jawa Timur misalkan, atau grup WA BEM nasional. Nah, sehingga dari sana komunikasinya menjadi lebih terjalin. Informasi secara nasional, retorika, kemudian juga dinamika berpikir dan dinamika berorganisasinya lebih bisa berjalan. Jadi pegulirannya itu lebih cepat gitu ya, lebih cepat karena ya terus tergesek terus tergesek terus terasah oleh situasi dan yang ada itu dengan adanya generasi milenial itu. Okay. Nah, kemudian kalau kita lihat tindakan juga hari ini lebih tampak, bukannya tahun yang kemarin tidak tampak, tidak. Hari ini dengan adanya media sosial itu segala aktivitas yang ditunjukkan oleh kawan-kawan pemuda melalui organisasi itu bisa mudah untuk diakses. Bahkan bisa juga mudah untuk kita kenalkan kepada orang lain. Satu contoh misalkan, kalau zaman dahulu itu kami hanya ada media yang paling populer itu Facebook untuk bisa menayangkan atau menampilkan kreativitas kita. Jadi BEM mengadakan apa itu ya hanya di laman Facebook saja. Tapi sekarang sudah jadi update di statusnya kita, story-nya WA, ada Line, ada Instagram dan lain-lain. Ini lebih cepat mengenalkan ternyata peran pemuda, peran mahasiswa, peran organisasi kemahasiswaan dalam membangun negeri ini tidak gemen-gemen. Seperti kalau kemarin kawan-kawan mahasiswa menyimak ini, teman-teman BEM menyimak, kenapa BEM UI itu yang mengelayangkan kartu kuning kepada mahasiswa itu kok cepat sekali kepada Presiden Jokowi, cepat karena memang ada media sosial yang melakukan. Nah, tetapi yang perlu kita cermati lebih mendalam adalah jangan sampai kita termakan oleh isu opini yang kurang benar atau yang sering kita sebut dengan hoax. Ini yang perlu hati-hati kawan-kawan mahasiswa.
kritis bagi saya itu ada dua gitu. Kritis bagi saya ada dua, tetapi saya mau mengambil kritis yang lebih baik. Kritis itu adalah sikap terhadap kondisi yang ada. Tidak hanya sikap mengkritisi atau tidak sependapat, tidak setuju dengan orang itu tidak, tetapi tanggap dengan kondisi yang ada. Itu adalah kita kritis ya. Sehingga dari sana inilah yang kita harapkan oleh kawan-kawan mahasiswa bergabung di dalam organisasi apapun. Ini harus kita lihat situasinya seperti apa, lalu kita harus mengambil langkah yang tepat yang untuk diri kita, untuk masyarakat dan untuk warga yang ada di sekitar kita gitu. Nah, kalau cara berpikir, kemudian dinamika, kemudian retorika, kemudian juga mindset itu saya tidak bisa membedakan karena memang zamannya berbeda. Iya, Pak. Yang ditangkap hari ini sama yang saya tangkap pada waktu itu berbeda, sehingga kritisnya itu jadi berbeda juga gitu. Waktu itu oke lah kita mengkritisi misalnya kebijakan dari pemerintah gitu. Tapi yang sekarang yang dikritisi apa? Langkah-langkah yang diambil juga. Tetapi mungkin sisinya yang berbeda. Tetapi kritisme yang disampaikan atau yang dilakukan oleh kawan-kawan itu nyampe juga. Kalau kita itu tidak memiliki kepekaan sosial dan kepekaan berpikir, gak mungkin akan ada balikan atas satu tindakan atau balikan atas satu informasi. Ikan informasi iki ada yang kemudian jeloteh, kemudian jawab. Berarti kan connect. Kalau ini pemikirannya ini macet atau tumpul, kan mesti gak connect gitu. Meskipun tidak serta-merta gak connect itu pikirannya tumpul juga kan. Selain itu gini Pak, ketika saya amati sekarang, bahkan kadang mahasiswa itu pada takut untuk gabung di organisasi. Kenapa? Karena seperti yang Bapak sampaikan tadi, sosial media kan memang gencar-gencar Pak, bahkan lebih cepat menyampaikan informasi. Yang kita lihat di TV itu kadang bukan prestasi mahasiswa itu seperti apa, tetapi apa yang dilakukan mahasiswa itu seperti apa. Salah satunya mungkin aksi di turun jalan atau sebagainya, itu mungkin gerakan-gerakan semacam itu yang malah dipublikasikan secara masif di sosial media. Nah, dengan adanya seperti itu, kadang mahasiswa itu semakin takut untuk gabung di organisasi. Nah, bahkan ketika kita lihat sejarah gerakan-gerakan pemuda ini kan jadi membawa perubahan di bangsa Indonesia. Bahkan puncaknya di 1998 ada gerakan reformasi yang bisa menggulingkan Orde Baru, itu kan juga gerakan yang sangat besar. Nah, teman-teman kadang melihat itu hanya dari sudut pandang seperti itu Pak. Kadang, wah aku mau organisasi nanti demo-demo, nanti kuliah nggak maksimalnya, takutnya seperti itu. Nah, mungkin ada tanggapan untuk Bapak kepada mahasiswa baru supaya tidak ada ketakutan-ketakutan semacam itu. Kenapa? Karena di organisasi sebenarnya tidak hanya kita turun jalan, kita aksi, nggak semacam itu. Ada kegiatan lain yang lebih maksimal, yang lebih bisa diikuti untuk mahasiswa. Nah, mungkin seperti apa Pak? Monggo. Baik, terima kasih, informatif sekali Mas Lino. Tadi kan kita sampaikan di kita itu kan ada BEM, ada DDPM, ada UKM, ada Himaprodi, gitu kan. Terus berangkat dari apa yang saya sampaikan di awal, sebagai dasar kenapa kita harus berorganisasi, lebih membangun kedewasaan kita cara berpikir dan bertindak. Saya sering mengatakan kepada kawan-kawan, saya ucapkan selamat Anda memilih Unisba, selamat Anda memilih universitas, dan selamat Anda memilih Unisba. Karena apa? Di universitas itu satu barang saja bisa dilihat dari berbagai sisi. Satu contoh, ini misalkan ini HP, ini orang FKIP dengan orang hukum melihatnya beda. Nah, apalagi nih orang pertanian, peternakan, TI dan lain-lain menjadi sudut pandang yang berbeda. Artinya dengan berorganisasi, yang apalagi organisasinya itu adalah lintas jurusan, lintas fakultas, kita akan lebih mendewasakan pengetahuan, cara berpikir, cara pandang, dan juga cara bertindak. Itu yang harus kita pahami, bahwa tujuan organisasi tidak hanya semata-mata untuk mengkritisi keadaan, kan gitu. Nah, dan juga kami sampaikan bahwa UKM misalnya, UKM itu yang pramuka misalnya, itu kan pekerjaannya juga tidak demo. Artinya tidak semua organisasi pekerjaannya demo-demoan, kan tidak. Tapi teman-teman yang demo itu jangan kemudian kita lihat demo itu tidak baik. Tidak, kita harus melihat juga dari sisi pandang lain Pak ya. Iya, disitulah kita mendewasakan kawan-kawan. Oleh karenanya di aturan kemahasiswaan kita, mahasiswa semester 1 dan semester 2 wajib ikut organisasi. Yaitu wajib apa? Wajib memilih satu UKM. Ya, wajib. Anda pilih apa? Itulah UKM yang sudah ada, sudah ditayangkan oleh kawan-kawan pengurus UKM yang kemarin videonya sudah dilihat. Nah, disitulah Anda bisa pilih mana yang lebih cocok,
mana yang lebih seret, mana yang lebih sesuai dengan kepribadian dari kawan-kawan mahasiswa baru gitu. Toh saya juga membuktikan, ya saya tergabung di BEM, saya juga bisa berprestasi. Nyatanya saya lulus lebih cepat juga dari kawan-kawan yang lain gitu kan. Dan saya bisa bertemu, ini pengalaman yang luar biasa. Mungkin ketika saya tidak tergabung di dalam BEM waktu itu atau tidak jadi presiden BEM, saya nggak ketemu dengan kawan-kawan dari Brawijaya, kawan-kawan dari UGM, dari UI, dari Makassar, dari Jayapura, tidak akan ketemu begitu. Dengan bergabung di organisasi, kita akan matang, bisa ketemu dengan mahasiswa dari fakultas lain atau dari perguruan tinggi lain, dan kita tidak kalah dengan mereka. Begitu. Siap. Terima kasih Pak. Nah, ini mungkin sedikit dari sudut pandang Bapak sebagai dosen Pak. Nah, ini lebih dari sudut pandang Bapak sebagai demisioner atau alumni mahasiswa yang ada di Unisba. Nah, pesan kesan terhadap mahasiswa sekarang itu seperti apa Pak? Ya, memang di beberapa waktu yang lalu, sekitar 2-3 tahun yang lalu, saya melihat ada penurunan giroh ya Pak, semangat pergerakan. Itu saya melihat ada penurunan itu, tapi tahun 1 tahun ke belakang ini saya melihat mulai muncul kembali lah giroh pergerakan. Jangan kita artikan ya pergerakan itu untuk hal-hal yang kurang benar enggak, tapi pergerakan di sinilah yang kemudian menjadi motor, menjadi penggerak daripada kehidupan kampus. Eksistensi mahasiswa, eksistensi kampus yang bisa dilakukan oleh mahasiswa hanya bisa melalui organisasi. Kenapa? Kalau kita mau aktif, mau berprestasi di bidang akademik, Himaprodi itu sebagai wadahnya. Kalau kita mau berprestasi dari bakat dan minat, kita bisa melalui UKM. Di sanalah kita bisa membanggakan. Nah, oleh karena itu kami di kemahasiswaan mendorong ada kebijakan dari kampus 3 tahun yang lalu, karena kita melihat ada penurunan pergerakan yang semacam itu, kita mewajibkan kawan-kawan untuk bergabung di dalam organisasi. Untuk apa? Satu, membangun kedewasaan diri, dan yang kedua menunjukkan eksistensi kita sebagai mahasiswa menjadi bagian penggerak dan mewujudkan Unisba ini menjadi lebih baik lagi gitu. Dan alhamdulillah 2 tahun terakhir ini prestasi kita baik di akademik atau non akademik mulai terus meningkat begitu Mas. Nah, mungkin karena waktunya juga sudah mepet, mungkin yang terakhir Pak, closing statement jenengan untuk mahasiswa baru seperti apa Pak? Yang pertama adalah banggalah kawan-kawan ketika menjadi mahasiswa dengan segala bentuk tanggung jawab yang ada. Karena apa? Masyarakat di sekitar kita menganggap kita bahwa kita mahasiswa, kita tahu segala-galanya, ngerti segala-galanya, dan mampu segala-galanya. Oleh karena itu, mari kita buktikan pandangan masyarakat itu kepada mereka bahwa kita sesuai dengan apa yang dipandangkan oleh masyarakat kepada kita. Untuk mencapai ke sana, maka jangan merasa takut, jangan merasa ragu untuk bergabung dalam organisasi kemahasiswaan yang ada di Unisba. Mau dimanapun pilihan Anda sesuai dengan bakat minat, sesuai dengan pikiran, sesuai dengan kecenderungan yang Anda lakukan. Dan yang ketiga, senantiasa kita lakukan yang terbaik untuk bangsa dan negara, kita beri kepada masyarakat, maka masyarakat akan kembali kepada kita. Oke, terima kasih Pak. Nah, mungkin itu kawan-kawan apa yang telah kita diskusikan tadi terkait kemahasiswaan dan keorganisasian. Memang benar, mahasiswa tidak bisa jauh dari organisasi, karena ketika kita melihat tugas kita, ada 3 tugas pokok penting yang ada di mahasiswa. Pertama, pendidikan, kedua penelitian, yang ketiga pengabdian kepada masyarakat. Bila kita hanya kuliah tidak cukup untuk mengabdi ke masyarakat, maka dari itu perlu adanya gabung dengan organisasi Pak. Nah, mungkin itu dulu dari saya selaku host dan juga moderator ataupun pemandu diskusi kita pada hari ini. Alangkah baiknya saya sampaikan ke teman-teman, selamat datang di Universitas Islam Balita, selamat datang menjadi mahasiswa baru, selamat datang di kampus berjuang, hidup mahasiswa.